Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Welcome to my class. Keadaan alam Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Lebih dari setengah atau 65% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api. Sekitar 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif. Selain itu, terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membawa banyak uap air sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Bulan Juni hingga Oktober, angin bertiup dari tenggara. Angin ini bersifat kering, sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Namun, suhu juga sangat bervariasi. Rata-rata mendekati 40 derajat Celcius pada musim kemarau di lembah Palu, Sulawesi, dan di Pulau Timor. Suhu di bawah 0 derajat Celcius di pegunungan Jayawijaya, Papua. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan Papua seperti puncak Trikora dan puncak Jayawijaya. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Delta Memberamo di Papua. Nah, itu adalah kutipan dari teks yang ada di tema 8 halaman 49 subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya. Bacaan tersebut merupakan contoh dari teks non-fiksi. Nah, apakah kalian tahu pengertian dari teks
non-fiksi. Ada yang tahu? Nah, karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi itu terletak pada masalah faktual atau tidak. Faktual itu fakta, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau khayalan. Jadi fiksi dan non-fiksi itu lebih ke masalah fakta atau khayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pemikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi itu bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Nah, non-fiksi itu dibagi menjadi dua. Ada non-fiksi murni, ada non-fiksi kreatif. Kalau yang murni itu berisi pengembangan berdasarkan data-data yang otentik atau yang benar, kebenarannya, yang asli, yang nyata, otentik itu ya. Non-fiksi kreatif berawal dari data autentik, data yang asli, data yang nyata atau berupa fakta, itu kemudian dikembangkan sesuai dengan imajinasi si penulisnya. Nah, pada umumnya itu ada dalam bentuk novel, puisi, prosa. Jadi sebuah novel itu ada yang berupa karangan non-fiksi tetapi dikembangkan sesuai dengan imajinasi dari si penulisnya. Nah, dari teks yang di awal dibacakan tentang keadaan alam Indonesia, itu bisa disajikan informasi yang penting. Nah, kalian bisa temukan, kalian bisa sajikan itu dalam format berikut ya. Keadaan alam Indonesia. Pertama itu kasih nama kalian. Lalu kondisi umum alam Indonesia, kondisinya seperti apa? Kalian bisa menyimak kembali video atau kalian bisa membaca langsung di halaman 49 untuk lebih memahaminya dan dapat menyajikan informasi dengan benar dan tepat. Lalu ciri-ciri khusus kondisi alam Indonesia. Ciri yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan kalian mengisinya sesuai dengan yang ada di dalam buku. Nah, kita lanjutkan di halaman berikutnya ya. Indonesia termasuk negara dengan curah hujan cukup tinggi. Pada musim hujan, beberapa daerah mengalami bencana banjir. Bacalah artikel tentang banjir yang ada pada halaman 51 yang berjudul Sumbatan Air, dan Banjir. Di sana ada ilustrasi gambar keadaan di sini di Jakarta ya, lokasinya keadaan di Jakarta yang sedang banjir. Mari kita baca bersama-sama. Di Jakarta
banjir sudah menjadi peristiwa biasa. Pertama kali banjir di Jakarta terdokumentasikan pada tahun 1699. Banjir sudah terjadi di Jakarta sejak zaman kolonial. Ada hal penting terkait banjir yang harus kita ketahui, yakni sumbatan saluran air. Sumbatan terjadi ketika Jakarta mengalami banjir. Di kota ini banjir tidak hanya berisi air, namun terdapat banyak sampah juga. Banyak orang yang menganggap air merupakan suatu elemen penyebab polusi. Sebenarnya, sampahnya yang menyebabkan air terkena polusi. Ketika terdapat banyak sampah di sepanjang sungai, tidak ada ruangan lagi bagi air untuk mengalir karena terhambat oleh sampah tersebut. Tak pelak lagi, air pun meluap dan terjadilah banjir. Air dan sampah bercampur dan mengalir di sepanjang jalan-jalan yang biasa kita lewati. Saya percaya bahwa kita bisa mengurangi resiko banjir jika Pemda Jakarta melakukan berbagai proyek air yang dapat mengedukasi dan menginformasikan bagaimana cara untuk membuang sampah yang benar, beserta sanksi tertentu apabila tidak mematuhi aturan. Tutur Chandrian Atahiyat, seorang ahli arkeolog dan pelestari Kota Tua Jakarta. Nah, analisislah informasi yang disajikan di artikel tersebut. Identifikasilah kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat. Jelaskan apa akibat dari kelalaian tersebut. Nah, kira-kira apa kelalaian yang ada pada cerita tersebut? Ada yang tahu? Ya, salah satunya kelalaiannya adalah banyaknya orang yang belum sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Mereka masih membuang sampah sembarangan, sehingga sampah-sampah itu banyak yang menyumbat saluran air, sehingga terjadilah polusi air, dan ketika hujan besar akan berisiko untuk menyebabkan banjir. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, apakah kalian selalu atau pernah bekerja sama dengan keluarga untuk di rumah atau dengan teman-teman sekolah, teman-teman kelas di sekolah untuk membersihkan lingkungan? Ya, pasti ya, terutama kalau di sekolah itu kalian terbiasa untuk melakukan piket bersama. Ya, salah satu cara untuk menjaga kebersihan yang di sekolah ya, menjaga kebersihan di sekolah. Nah, kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan itu tidak hanya di sekolah saja, di rumah pun sama. Salah satunya adalah kalian menyapu halaman rumah kalian atau mengepel lantai rumah kalian. Kalau di lingkungan masyarakat, contohnya kalian ikut bekerja bakti dalam membersihkan selokan yang ada di lingkungan rumah kalian. Di dalam buku ini ada sebuah lagu. Nah, di sini ada halaman 53 ada lagu yang berjudul Bersih dan Sehat. Ini sebuah lagu yang diciptakan oleh Ate Mahmud. Nah, lagunya seperti ini ya. Ini tentang bersih dan sehat. Jiwa
perlukan hidup bersih menjadikan sehat, hidup sehat kerja pun giat. Bagaimana? Apakah sekarang kalian sudah mengerti? Nah, jika belum mengerti, silahkan kalian ulangi lagi video ini sampai kalian mengerti. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi wali kelasnya masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.